Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Mardani, saya jurusan D3 Analis Kesehatan kelas B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang lipid. Pengertian lipid. Lipid berasal dari kata lipos, bahasa Yunani yang berarti lemak. Lemak adalah senyawa yang tidak larut dalam air yang dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar, seperti kloroform atau eter. Lemak merujuk pada sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen meliputi asam lemak, vitamin yang larut dalam lemak. Baik, selanjutnya sifat-sifat kimia dari lipid. Nah, yang pertama, hidrolisis. Dalam reaksi ini, lemak dan minyak akan diubah menjadi asam-asam lemak bebas dan gliserol. Reaksi hidrolisis mengakibatkan kerusakan lemak dan minyak. Ini terjadi karena terdapat sejumlah air dalam minyak dan lemak. Selanjutnya yang kedua, penyambunan, yaitu reaksi ini dilakukan dengan menambahkan sejumlah larutan basah kepada trigliserida. Kemudian selanjutnya hidrogenasi. Proses ini bertujuan untuk menjernihkan ikatan dari rantai karbon, asam lemak, padah lemak atau minyak. Nah, kemudian pembentukan keton-keton dihasilkan melalui penguraian dengan cara hidrolisis ester. Selanjutnya yaitu steroid. Pengertian dari steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak dihidrolisis yang dapat dihasilkan reaksi penurunan dari terpena atau squalene. Steroid merupakan kelompok senyawa yang penting dengan struktur dasar sterana. Jenuh, bahasa Inggrisnya saturated. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang enzim. Enzim adalah suatu protein yang mengatalisis reaksi biokimia, bekerja sebagai katalis pada organisme hidup, mengatur kecepatan di mana reaksi kimia diproses dan enzim itu tidak berubah dalam proses tersebut. Proses biologis pada seluruh organisme hidup adalah reaksi kimia dan kebanyakan diatur oleh enzim. Tanpa enzim, banyak reaksi kimia ini tidak akan terjadi. Enzim mengatalisis semua aspek metabolisme sel. Kemudian sifat-sifat enzim. Pada umumnya, enzim adalah protein teridentifikasi sejumlah asam amino tertentu yang memiliki kualifikasi katalitik. Kofaktor adalah suatu komponen yang bukan protein dan bagian komponen proteinnya disebut apoenzim. Apoenzim ini mempunyai aktivitas katalitis yang tidak lama. Sifat enzim bersifat spesifik, khusus artinya suatu enzim hanya dapat bekerja pada suatu substrat. Yang kedua, enzim bekerja pada suhu yang tertentu. Ketiga, enzim bekerja pada derajat keasaman pH tertentu. Selanjutnya, materi pengertian tentang hormon. Hormon reproduksi erat kaitannya dengan kesehatan organ reproduksi seseorang. Baik pada pria maupun wanita, hormon reproduksi terlibat dalam kesuburan dan seksualitas. Hormon reproduksi mulai diproduksi dan bekerja mulai sejak memasuki masa remaja. Hormon-hormon ini mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas, seperti payudara yang mulai membesar pada anak perempuan dan dada yang lebih bindang pada anak laki-laki. Nah, selanjutnya macam-macam hormon reproduksi. Ada hormon testosteron, yaitu pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Hormon ini akan mengalami peningkatan selama masa pubertas, kemudian mulai menurun sejak memasuki usia 30 tahun. Kemudian hormon estrogen. Hormon estrogen pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria, memiliki peran penting dalam perkembangan seksual
saat masa puberitas. Selain itu, hormon ini juga berperan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama siklus menstruasi dan masa awal kehamilan. Dari yang saya ketahui, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.